dosa. Tenan ya, sumpah ya. Pokoknya hati-hati. Ya. Aku udah bisa bayangin, pasti nantinya jalanan pada macet total. Ya. Sampai bertemu kembali sama keluarga di sana. Sebagai warga pesisir, kalau naik perahu, dijamin aku terbebas dari kekacauan jalanan. Mas Gede. Hati-hati di jalan, Mas. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan, Mas. Selamat sampai tujuan. Selamat sampai tujuan, Mas. Sedihnya menusuk hati ya lur. Bau-baunya aku bakal kangen aktivitas harianku. Lur, aku udah makin gak sabar ketemu sama mbokku. Masakannya itu loh, nikmatnya bikin mabuk kepayang. Tapi kok perahunya puter balik ya lur. Apa ada yang salah sama perahunya? Tak nanya dulu wes. Kok aku jadi was-was yo. Lah, ini gundul. Loh, gundulnya sudah loh, Pak. Perahu niku kok. Kapal ini. Pio. Pak, ini mah piye to? Malah repot tinggo nyanti parani gundul Pak, niku. di to, Pak, ning kene. Ya aku mau lho sik ning mburi kok wis budal. Ora ngenteni aku. Lah, aku Perahuku bisa lho sing ngerti. iki perahuku. Loh, Pak, terus nanti perahunya kemana? Lah kayak mau perahu kayak arep jaring iwak. Ya salah engko lek kok nyanti. Ya wis piye iki? Cuma Sekarang nanti ini, balik lagi lah, mestinya balik lagi neh, Pak. Ya tinteni wae lah jajal engko lenteni. Teni yo. Balik, Yo balik, yo. balik, ayo. Ini perahu ini mau kemana nih, Pak? Ini anu jaring, Mas. Loh, nebar jaring tok? Iya, Nggak ke Jember ini? enggak. Lah, katanya mbak-mbak tadi katanya perahu ini ngantar aku ke Jember. Pulang kampung. Enggak, itu hari itu. Waduh. Meru perahu aku. Meru kapal ini. Walah, kok iso salah perahu lur. Jangan sampai nih perahu mau ke Australia. Bisa gawat. Loh. Yus Pak, les tak bantu gitu enak ngono. Pantesan aku curiga kok perahunya ada jaringnya. Yowis, gak popo. Tak sekalian bantuin bapak-bapak ini untuk dapat ikan. Lur, bapak-bapak ini mau turunin jaring tarik atau biasa disebut dengan pukat pantai. Panjangnya bisa sampai 1000 meter loh. Pantesan nurunin jaring aja bisa menghabiskan waktu sampai 30 menit. Nah, di penghujung tepi pantai lainnya ada pendekar yang lompat dari perahu lur. Bukannya mau menantang maut yo, beliau membawa tali tambang untuk diserahkan ke kelompok penarik jaring lain. Ngeri yo lur. Ayo turun dul. Ayo turun lewat tarik. Tarik. Ayo turun dul yo. Turun lewat tarik. Yo. Yus Pak, kepalang. Sunau. Walah, gagal deh. Nasib. Lur, awalnya jaring sepanjang ini ditarik oleh belasan orang aja. Mereka terbagi menjadi dua sisi yang jaraknya sekitar 500 meter. Cara ini dilakukan supaya penarikan jaringnya jadi lebih ringan. Yo, terus semangat yo. Nah, bambu dan bendera yang mengambang ini sebagai penanda ujung jaring lur. Semakin dekat dengan tepi pantai, pasukan bertambah sampai 40-an orang. Lur, proses kayak gini gak bisa dilihat setiap hari yo. Nelayan wajib tahu musimnya ikan. Kalau pas lagi musim ikan begini, bapak-bapak nelayan ini bisa sampai 6 kali turunin jaring lur. Tapi kalau ikannya gak seberapa banyak, yo paling mentok
Cuma 2 kali turunin jaring aja dan puter balik. Kalau ujung jaringnya makin mendekat ke pantai, ibarat ada gula, ada semut lur. Semuanya kemeruyuk berdatangan. Awas pelo. Ayo pikul. Ayo Pak. Kali ini tangkapan ikan lemuru kami cukup banyak lur. Ada 7 keranjang yang masing-masing beratnya mencapai 1 kuintal. Tapi hasil tangkapannya gak melulu ikan lemuru aja ya lur. Bisa juga ikan kembung atau ikan layur, tergantung musimnya ikan. Panen. Nah, kalau udah begini nih, bagian yang paling kusuka, dapat upah lur. Ini Pak yo. Itu gundul itu. Nah, gitu. Gundul tuh. Iya tuh. Lu kok ambil yuk. Gundul tuh. Iya, ayo kamu beli mami tuh. Dah. Udah. Dah. Dah. Mbak Ria. Aduh, isin aku. Iya, Mbak. Aku mau kleru kapal, Mbak. Iki kapal nelayan arep nebar jaring sih tak tumpaki. Ndak situ mudik. Oh. Suka iki dapane kok. Yo iki bingung arep Masak yo. Masak apa piye? Masuk yo. diwangi, Pak yo. Saiki dimasakin tak wangi yo. Yo. Yo, saya tak pamit saya kan Yo. brek ya. Ya ya. Masak. Masak apa iki, Pak yo? Berhubung aku minta hidangan istimewa, Mbak Ria dan Mbak Rotul sudah menyiapkan bahan yang juga eksklusif. Bahan-bahannya sederhana banget lur. Cuma ada gula pasir, kelapa yang sudah tua, tepung hungkwe, dan susu cair. Mbak Ria dan Mbak Rotul biar berbagi tugas saja ya lur. Mbak Rotul bertugas untuk membuat santan dari kelapa yang sudah tua. Lur, santan emang bisa memberikan rasa gurih pada makanan. Gak heran kalau bahan masakan ini masih jadi primadonanya. Sedangkan Mbak Ria menyiapkan adonan untuk bikin es jadul yang terkenal kenyal dan empuk. Bahan utamanya berupa tepung yang terbuat dari pati kacang hijau, gula, dan susu cair. Sedangkan aku bertugas untuk membersihkan ikan lemurunya. Ikan kecil ini gak punya sisi yang besar lur, jadi sisinya agak perlu dibersihkan. Bagian kepalanya sengaja aku potong yo lur, soalnya ukurannya relatif kecil dan gak banyak daging yang bisa diambil. Kalau udah dicuci bersih, lanjut dikukus. Cara ini masih jadi favorit, soalnya metode ini tergolong paling sehat dan bisa mempertahankan rasa asli ikan lur. Mbak, Oh iya, Dan. iki Mbak, ikannya udah tak kukus. Tinggal misahin durinya aja, Mbak. Ya ndak. Tolong ya, Pak yo. Aku tak istirahat dulu, capek banget aku. Gini. Ya. Tinggal dulu ya, Pak yo. Ya. Lur, jenis ikan ini kurang disukai, soalnya durinya banyak banget. Oh iya lur, ikan ini punya kandungan asam lemak omega 3 yang tinggi banget. Gak heran kalau teksturnya gampang banget mengalami kerusakan. Lanjut lur, ikan yang sudah halus dicampur ke adonan es. Racikan ini akan menghasilkan rasa umami. Itu loh, rasa gurih alami yang berasal dari kandungan asam amino dan mineral yang terkandung di dalam ikan. Mbak, jangan lupa tambahin santannya yo, biar rasanya semakin gebyar. Biasanya makanan dingin ini dibuat pakai warna yang meriah lur.
Warna-warninya berhasil menambah daya tarik visual yang bisa meningkatkan selera makan. Lur, meskipun dibuat bertingkat, prosesnya berbeda dengan pembuatan kue lapis yo. Tiap warna dimasak per porsi aja. Soalnya adonan ini mirip-mirip sama agar-agar lur. Karena dingin dikit, teksturnya langsung mengeras. Makanya kalau teksturnya udah mengental begini, buru-buru dimasukin ke cetakan yo mbak. Jangan lupa harus cepet-cepet diratain di dalam cetakan yo. Lanjut bikin warna kedua yo mbak. Prosesnya mirip seperti proses adonan berwarna ungu. Oh iya lur, adonan ini dimasak pakai api sedang aja, gak boleh terlalu panas. Kalau kena suhu tinggi, patinya akan menggumpal atau terpisah. Bisa-bisa teksturnya kurang halus dan bisa bikin adonan menjadi pecah. Setelah dimasukkan di lemari pendingin, sudah jadi lur es kasur ikan lemuru buatan kami. Gak pakai lama, langsung dilap aja yo. Endul mang wis jadi iki. Warna-warni. Ya iki. Ah, Iki jenenge apa, Mbak? es kasur ikan lemuru ini. Mbak, dicoba sih, Mbak. Piye rasane jane? Sempurna banget lur. Dari mulai tekstur esnya sampai tambahan ikan lemurunya, semua terasa lezat luar biasa.